Nona Jaya, hari ini kamu berhasil menaklukkan trauma. Beberapa waktu lagi kamu bisa bicara. Mulai hari ini, kamu tak perlu kontrol lagi. 5 tahun, akhirnya aku normal lagi. Rizky, hari ini Valentine. Dengan kabar ini, dia pasti senang kan? Rizky, kamu di mana? Aku punya kabar baik. Kak, Rizky mabuk, cepat ke sini. Rizky, gimana kamu sama pacarmu? Bukannya kamu mau nikah sama Putri Sari? Aku baru stabil di kota Samudra. Nikah sama Indasari adalah pilihan terbaikku. Lalu dia? Aku sama Tia cuma main-main aja. Mana mungkin Rizky nikah sama wanita rendahan, apalagi seorang bisu. Bayangkan nanti Putri Ayu datang terburu-buru. Gimana adegan yang akan terjadi? Memangnya bisa apa? Terima saja, Putri Ayu cinta Rizky sampai mati-matian. Kalaupun putus, tak lama juga dia yang minta balikan. Iya kan Rizky? Aku taruhan 5 hari. Aku taruhan sehari. Kalian salah semua. Dia takkan tega meninggalkanku. Rizky, kok kamu bisa begini? Berani ya kamu ngomong begitu? Dulu kamu yang memohon untuk tetap bersamaku. Iya, makanya cari pacar dong. Gawat Pak Jaya, Keluarga Pratama, beberapa klien mau cabut investasi, perusahaan mau bangkrut. Apa katamu? Awas! Mobil mau meledak. Cepat pergi. Orang tuaku masih di mobil. Cepat pergi. Bu! Pak. Bu. Pak, Bu. Hah? Dasar pembunuh! Kembalikan orang tuaku! Tuaku! Kembalikan orang tuaku! Dok, kenapa dia tiba-tiba bisu? Tadi dia masih bisa bicara. Ini penyakit psikologis. Mungkin pulih dalam waktu singkat. Atau mungkin selamanya. Kami juga tak berdaya. Tenanglah, aku tak akan meninggalkanmu. Kalau memang tak bisa sembuh, aku akan bertanggung jawab seumur hidup.
Mau marahin aku? Kutaku belajar bahasa isyarat aja. Kamu dasar besar bodoh. Cepat juga ya. Bibir kecil. Aduh, aku salah. Jangan marah. Tunggu, aku sudah bisa bahasa isyarat. Aku pergi. Kamu sudah tidak berutang padaku. Putri kecil, aku sudah tak tega kamu pergi. Gimana ini? Kamu pintar. Kamu sudah bisa semua bahasa isyarat. Aku tak punya lagi yang bisa diajarkan. Ini semua tabunganku. Jangan tolak aku. Ini yang terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Ambil ini. Kamu bisa pergi dari sini. Aku tahu itu hanya kecelakaan. Kamu sudah lama merawatku. Hutangmu sudah lunas. Putri kecil, aku mohon. Biar aku rawat kamu seumur hidup ya. Syukurlah. Aku bersumpah. Aku pasti akan mencintaimu. Tak akan mengecewakanmu selamanya. Selamanya, saudara. Selamanya. Hanya kebohongan yang paling jago dari pria. Wah, Rizky. Cewekmu datang. Sepertinya dia yang paling khawatir. Rizky, kamu gak mau jelasin? Pergi semua. Hei, kamu ngapain sih? Kami nggak ngerti. Dasar kamu. Kita cuma main-main aja. Sejak kapan kamu jadi begitu nggak tahu diri? Benar, gak tahu diri. Maaf, membuatmu kecewa. Rizky, cowokmu kayaknya beneran marah. Nggak diusihin. Cuma ngambek. Biarin aja. Yuk, minum. Gimana? Ulang tahun.
Aku salah. Salah. Apa kamu sungguh tak cinta lagi? Papa, Mama, jangan tinggalkan aku. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Putri, Rizky, kita putus. Kamu sudah tidak pantas untukku. jangan. Rizky. Rizky. Semalam, kamu kemana? Dengan siapa? Itu kan orang kemarin. Kamu kan sudah lihat. Lalu, siapa dia? Repot banget. Jangan mikir, kita cuma main truth order. Mereka paksa aku foto. Aku ngantuk, nanti saja. Rizky, kamu mulai berubah sejak kapan? Kok tanganmu dingin banget? Kamu demam kok nggak bilang? Hari ini istirahat saja. Jangan pergi mana-mana. Biar aku yang urus semuanya. Tapi, bukannya kamu mau cari kerja? Tidak ada yang lebih penting darimu. Aku ambilkan obat dulu ya. Kayaknya aku tak punya alasan lagi untuk tinggal. Kamu ini ya, demam setinggi ini, kok nggak ke rumah sakit? Kalau aku nggak kesini pagi ini, kamu bisa mati, tahu nggak? Selama ini, demi nggak ketahuan Rizky, aku nggak pernah kasih tahu Siti. Sekarang, apa aku harus kasih tahu dia? Rizky mana? Bukannya kamu sudah pindah ke rumahnya? Kok balik lagi? Superstar yang rehat 5 tahun, Rizky Pratama kembali dengan gebrakan dan bersama dengan aktris manis. Kamu Indah Sari sakit-sakitan di membintangi sini. film Dia malah sutradara perempuan di ternama. luar. Ada Jujur. rumor mereka beneran Rizky, kamu pacaran. bilang ini. Sebenarnya lagi ngapain sih? Ya sudah, aku diam. Jangan nangis dulu. Cuma cowok brengsek kan? Bukannya nggak bisa nemu yang lebih baik. Besok kamu ikut aku ke pesta. Aku kenalin 10-8 cowok ganteng dan berotot. Kenapa? Dia sudah begitu padamu, masih khawatir. Jadi, besok ikut aku ke pesta nggak? Iya, kamu benar. Aku harus maju ke depan. Nah, gitu dong. Aku, Putri Ayu,
Walau tak punya apa-apa, takkan kepada pria yang tak mencintaiku lagi, berpura-pura. Rizky, kita berhenti di sini saja. Putri, main-main dulu ya. Aku keluar angkat telepon. Harus cari kesempatan yang pas. Bilang Siti, aku sudah sembuh. Tuan Rizky tiba! Itu kan artis yang sempat hengkang 5 tahun, Rizky Pratama kan? Ternyata dia punya pengaruh sebesar ini, bisa datang bersama putri keluarga Sari ke pesta ini. Kamu belum tahu ya, Rizky itu kan anak Pratama, anak haram yang baru diakui. Kakak Rizky itu nggak becus, jadi nggak disukai Pak Pratama. Tapi Rizky ini beda. Sekarang Pak Pratama sangat memperhatikannya. Katanya demi dia, sedang berunding nikah dengan keluarga Sari. Benarkah? Apa? 真的是米莉亚. Kakak Rizky, bisa beri kami waktu lagi? Jangan ambil pekerjaan melebihi kemampuanmu. Bayar. Tunggu saja sampai bangkrut. Ada apa? Nggak apa-apa. Kamu kan mau nonton konser. Ayo. Iya, makanya ibu bilang, harusnya cari yang lain dari dulu. Gawat, Pak Ayu. Kakak besar Pratama mengancam klien besar kita. Mereka tiba-tiba mundur mode. Perusahaan kita akan bangkrut. Apa katamu? Kita lagi sono. Awas. Waduh, ini siapa? Konyol banget. Jangan-jangan sengaja cari perhatian ya? Bukan. Putri Ayu. Kamu Putri Ayu kan? Halo, saya Indah Sari. Aku pernah lihat fotomu di Rizky. Nona Sari dan Rizky kenal dia. Dia siapa sih? Maaf, aku lupa kamu bisu. Rizky pernah sebutkan kamu. Sudah, beres. Ku dengar Rizky pernah pacaran dengan pacar bisu. Jangan-jangan itu dia. Dia biasa banget. Kok bisa Rizky suka sama dia? Putri, Indah mau bantu kamu. Kok kamu bisa nggak sopan? Iya, aku nggak sopan dan nggak tahu diri. Jauh kalah dari sahabatmu, Rizky. Kita putus. Mulai sekarang, aku dan kamu sudah selesai. Maaf. Nona. Nona, gawat. Perusahaan kita mau bangkrut. Sebenarnya ada apa? Nona bisa bicara. Aku sudah sembuh. Tapi untuk lancar bicara, aku masih butuh waktu. Jadi, ada apa? Papa Mama, bukankah waktu itu tinggalin uang ganti rugi besar? Tidak juga. Karena dulu kita menyinggung Pratama Corp. Bisnisnya sudah sulit. Apalagi bulan ini beberapa proyek besar untungnya kecil, semua direbut Pratama Corp. Kalau begini terus, kita akan bangkrut. Jangan khawatir. Biar aku yang cari cara. Anya! Mohon, biar aku ketemu kakak Rizky. Ngapain gerak-gerak? Tuh meladenimu. Gak pergi juga, kuusir. Kari tahu apa masalah perusahaan Ayu. Tolong mereka sebaik mungkin. Ingat, jangan bilang aku yang bantu dia. Baik. Kalau Tuan masih khawatir dengan Nona Ayu, kenapa tuh? Ayu. Pak Rizky, hasil tes medis Anda sudah keluar.
satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Kok bisa? Dok, apa ada salahnya? Bisa hidup berapa lama? Paling lama, 6 bulan. Aku hari ini belajar satu kalimat. Aku mau bilang kamu. Aku cinta kamu. Ternyata kamu sudah bisa bicara. Makin begini, aku makin tak boleh menyusahkanmu lagi. Ngomong-ngomong Rizky, kamu dan pacarmu itu gimana? Bukannya kamu mau nikah sama Putri Sari? Aku baru saja stabil di kota Samudra. Menikahi Indah Sari adalah pilihan terbaikku. Lalu dia? Aku sama dia, cuma main-main aja. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Tenang saja. Aku akan cari cara lain. Gak usah, Nona. Tadi tiba-tiba ada klien baru. Mereka datang sendiri. Mereka bilang tertarik dengan produk baru kita. Sangat tertarik. Mereka mau berinvestasi besar. Nona, perusahaan kita selamat. Benar. Benar. Bagus. Rapat sekarang. Beritahu semua orang kabar baik ini. Baik. Rizky, karena keluarga Sari tertarik padamu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Jalin hubungan baik dengan Nona Sari. Usahakan bulan ini langsung tunangan, paham? Kakek, aku belum mau menikah. Jangan kira kakek tak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pakai kekuatan keluarga Pratama untuk bantu keluarga Ayu. Kakek tak halangi. Harganya kamu harus turuti kakek. Kakek. Mau pesan yang lain? Katanya daging sapi pedasnya enak. Rizky, kamu lupa. Aku nggak makan sapi. Apalagi yang pedas. Putri Ayu yang suka. Maaf, aku nggak mau dengar nama itu. Kalau kamu sudah kenyang, kita pergi. Rizky, kamu masih menyalahkanku. Karena dulu pergi ke luar negeri, meninggalkanmu. Kamu meninggalkanmu untuk pergi ke luar negeri. Indah, selamat ulang tahun. Indah itu mana mau selamat ulang tahun doang. Dia mau kamu berlutut dan melamarkannya. Lamar! Indah, nikahi aku. Terima dia. Rizky, aku mau ke luar negeri. Maaf, orang tuaku takkan setuju aku menikahi artis yang tak punya masa depan. Maaf, dulu orang tuaku tahu soal kita. Mereka tak setuju kita bersama. Apalagi kamu nabrak mati orang, lalu diarsipkan perusahaan. Jadi aku... Itu sudah berlalu. Belum berlalu, aku tahu. Bukan? Tapi lihat, aku sudah kembali. Demi kamu. Aku bahkan masuk dunia hiburan. Sekarang kamu juga sudah kembali ke keluarga Pratama. Orang tuaku juga sudah setuju soal kita berdua. Asal kamu mau, kita bisa langsung tunangan. Indah,
Jangan langsung tolak aku. Aku bisa menunggu. Tunggu kamu sudah yakin, baru beri aku jawabannya. Ya? Aku ke toilet dulu. Rizky pasti masih suka aku. Aku harus lebih percaya diri. Putri Ayu kenapa? Putri Ayu? Bukankah Rizky sudah putus dengannya? Setelah krisis perusahaan mereda, Nona Ayu juga jadi... Kudengar seharian ini dia masih di kantor dan belum pulang. Baik. Jangan sampai terungkap kalau aku yang membantunya. Apa sih hebatnya dia? Sampai kamu rela begini untuknya? Halo? Vicky, 5 tahun ini, Rizky dan si Putri Ayu itu, apa saja yang mereka alami? Kerja keluarga Ayu bangkit lagi. Apa katamu? Perusahaan Ayu bangkit lagi. Siapa sih yang berani merusak rencanaku? Seorang klien baru yang namanya tidak familiar, tidak bisa diidentifikasi. Siapapun dia yang membantu keluarga Ayu, berarti sengaja melawan Aditya Pratama. Aku tak percaya. Tulang keluarga Ayu, biarpun harus kusobek, harus kulah sampai habis. Siapkan mobil sekarang, ke perusahaan Ayu. Baik. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Tenang, Nona. Aku pasti jaga perusahaan. Mau apa? Jadi, kamu putri kesayangan Pak Tua Ayu? Kamu ini putri kesayangan Pak Tua Ayu? Nona, dia kakak besar Aditya Pratama. Bukannya kamu bisu? Kok Sudah sembuh? sebenarnya kamu mau apa? Nona, kami bertanya. Apa sebenarnya maksud kakak besar? Aku mau apa? Nona Ayu pasti tahu. Ayahmu dulu melanggar kontrak dan menyediakan produk rusak, jadi berutang denda. 5 tahun belum lunas. Aku tak bisa terus bersedekah. Jadi, mau bagaimana? Gampang. Utang harus dibayar. Ku beri kau 3 hari, lunas semua utangmu. Kami belum bisa siapkan uang sebanyak itu. Bisa beri kami waktu lebih? Nggak punya uang ya? Kalau gitu, bayar utangmu pakai perusahaanmu. Atau pakai dirimu saja. Boleh juga. Tolong lebih sopan. Kamu pantas disegani, Putri Ayu. Apa kamu nggak paham situasinya? Kalau bukan karena kamu itu, wanita anak haram itu, aku bahkan nggak akan melirikmu. Aku sarankan, kalau nggak mau jadi seperti ayahmu, jadi tak punya apa-apa, maka nurut saja padaku. Hah? Soal ayah bangkrut dulu, apa ini karena dia? Baguslah. Jalan, berani mukul aku. Jalan, beraninya mukul aku. Perusahaan Ayu takkan pernah membuat produk rusak. Masalah dengan barang dari dulu akan saya periksa ulang. Kalau ini salah perusahaan Ayu, apa? Tapi ngajak menjebak, aku, Putri Ayu, walau harus merugi besar, takkan membiarkannya. Sekarang kalian tak diterima di sini. Keluar. Baik, bagus. Putri Ayu, kamu memang lebih berani dari ayah. Dengar ya, tak lama lagi, kamu akan datang menangis memohon padaku. Ayo pergi. Nona Ayu, berani melawan... Kamu cari mati. Jangan salahkan aku nanti. Siapkan diri untuk memohon. Nona, selanjutnya kita harus bagaimana? Barang dari dulu, semua data terkaitnya. Cari semua untukku. Baik. Ini, kok bisa begini? 5 tahun lalu, laporan pemeriksaannya tidak ada masalah. Kalau gitu, barang grup Pratama itu dari mana? Kalau Aditya sengaja menjebak perusahaan Ayu, dia tinggal beli dari tempat lain barang rusak. Lalu ganti saja. Maksud Nona, dari awal, ini semua rencana Aditya untuk ambil alih perusahaan Ayu. Semua ini sudah direncanakan. Kalau begitu, apa dia akan pakai cara yang sama untuk melawan kita? Kerjasama kita dengan grup Pratama sudah putus.
dia tak akan pakai cara. Tapi mungkin dia masih akan menyerang produk kita. Siapa Pak Surya? Saya, ada apa? Anda dilaporkan sengaja menghasut karyawan untuk menambah berlebih dalam produk Ayu. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Selain itu, bisnis keluarga Ayu harus tutup. Harap selalu bersiap untuk pemeriksaan. Aku menghasut karyawan. Pak polisi, dia tidak mungkin melakukan hal ini. Saya pemilik perusahaan. Kalau mau bawa saya saja. Nona, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Nona, ini pasti ulah Aditya Pratama lagi. Saya sudah berjanji pada Bapak Ayu, akan menjagamu baik-baik. Sekarang Bapak Ayu sudah tiada. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa lagi. Biar saya saja. Hemen Surya. Tenang. Tidak, aku takkan biarkan Aditya menang. Rizky, sekarang cuma dia yang bisa bantu aku. Aku mau ketemu Rizky. Kamu lagi, bukannya sudah kubilang. Rizky si anak kedua kami tak akan menemuimu. Aku mau ketemu Rizky. Sudah kubilang, dia tak akan menemuimu. Kalau dia keluar, aku akan menunggunya. Gila, tunggu saja kalau mau. Makasih. Putri Ayu, dia ada di sini. Nona Sari, sudah datang. Wanita itu ada apa? Oh, cuma wanita yang mau cari untung dari keluarga Pratama. Cuma itu. Sudah beberapa kali diusir. Dulu targetnya kakak Rizky. Sekarang malah targetnya Rizky si anak kedua. Gak lihat-lihat diri. Dia nekat menunggu Rizky si anak kedua di sini. Aku takut dia cari masalah. Jadi gak kusuruh pergi paksa. Oh, begitu. Makasih. Indah, kok kamu kesini? Kakek Pratama suruh aku kesini. Buat aku dan kamu membangun hubungan. Indah, sebenarnya aku... Gak usah bilang. Beberapa hari ini, kalaupun aku bodoh, aku juga bisa tahu maksudmu. Tapi aku tetap gak suka dengar omongan yang gak enak. Karena kamu gak mau nikah, aku juga gak mau nikah cepat. Kita jadi pelindung satu sama lain, gak bagus. Kenapa? Kalau dipandang sebagai bertemu teman lama, gak boleh. Baik, kebetulan aku juga sudah selesai. Ayo. Kenapa? Rizky, ayo lewatin tuh samping. Lebih dekat ke mobilku. Oke, ikut kamu. Hei! Jangan di sini. Dia belum turun? Masih berhayal mau naik status. Rizky si anak kedua sudah pergi kencan dengan Nona Sari. Wanita sepertimu, dia tak akan melirikmu. Jangan mimpi. Cepat pergi. Kalau tak pergi, akan dikeroyok satpam. Kenca. Siapa? Katakan pada kakak Rizky. Kakak besar, ada kabar baik. Dia setuju tidur dengan Anda. Apa katamu? Maksudmu, dia setuju menyerahkan perusahaan dan mau...
Kan ku bilang, memangnya dia punya harga diri. Kabari Putri Ayu, malam ini aku mau menemuinya. Kali ini, biar Rizky tahu bagaimana aku sembarangan mainin wanitanya. Baik. Apa katamu? Aditya yang membuat ayahmu bangkrut. Bahkan secara tak langsung, dia pembunuh orang tuamu. Kamu masih mau? Putri Ayu, kamu sudah gila. Kalau aku nggak datang, kamu nggak akan bilang padaku, kan? Jangan khawatir. Aku punya cara melawannya. Kamu saja nggak bisa jaga diri. Bagaimana mau melawannya? Itu keluarga Pratama. Keluarga Pratama yang berkuasa di kota Samudra. Nggak bisa. Aku harus bilang Rizky. Mengingat hubungan kalian 5 tahun, dia pasti akan membantumu. Dia nggak akan bantu aku. Lagi pula, aku nggak punya hak minta dia bantu. Ayu, jangan nekat begini. Kita pikirkan lagi cara lain. Keluarga Ayu berhutang budi pada Paman Surya. Aku nggak bisa biarkan dia begitu. Nggak bisa. Aku harus cari Rizky. Datang juga. Masuk. Proyek ini bisa berhasil berkat kamu di keluarga Sari yang membela aku. Itu karena kemampuanmu yang luar biasa. Mereka hanya melihat kemampuanmu. Nona, Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Aku mau ketemu Rizky, nggak perlu janji temu. Minggir! Pantas saja aku dilarang masuk. Ternyata cuma pasangan brengsek lagi main gila di dalam. Jangan ngomong sembarangan. Kamu salah paham. Aku dan Indah hanya teman. Ada apa kamu kesini? Putri Ayu. Ternyata kau masih ingat Putri Ayu. Pantas saja dia rela menyerahkan diri ke Aditya daripada memohon padamu. Rizky, kamu ini tak tahu terima kasih, brengsek. Kamu bilang apa? Dia mencari Aditya? Ya, mantan pacarmu yang kasihan itu sebentar lagi akan jadi selingkuhan kakak kandungmu. Gimana? Seneng kan? Bayu, siapkan mobil. Baik. Rizky! Halo, kakek Pratama. Ada sesuatu, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Kamu cantik sekali, sayang. Kok baru sadar sekarang? Sialan, keuntung banget si bajingan Rizky. Kenapa? Mau mundur lagi? Ada apa? Tuan, mobilnya mogok. Kita harus tunggu bantuan. Wah. Ayo, kamu jangan kenapa-kenapa. Kamu jago juga ya. Tahu cara memanfaatkan alkohol. Jangan-jangan kamu
menaruh sesuatu di minuman ini ya. Bagus. Jelas. Suka. Aditya, kamu hancurkan keluargaku. Hari ini, biar kita mati bersama. Kubawa kau ke neraka. Jalang. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah cicipi banyak anggur mewah. Jangan sampai 10 juta. Setidaknya 8 juta. Kamu pikir trik sepelemu ini aku nggak bisa lihat? Aku tahu cuma dari bau. Kamu cari mati ya? Iya kan? Kamu cari mati ya? Jalan! Hari ini aku pasti akan merasakanmu. Brengsek! Hentikan! Kakek! Kok kakek kesini? Tenang. Kalau kakek tak datang, siapa tahu kamu akan berbuat kotor apa lagi. Dan kamu, merayu satu cucu kakek belum cukup, malah merayu cucu kakek yang lain. Kakek salah menilai. Kakek. Rizky, jangan lupa. Janjimu, Pak. Kembali ke Pratama? Boleh. Tapi kamu harus putus hubungan dengan masa lalu. Apalagi orang yang tak seharusnya. Aku paham. Aku akan lakukan. Hanya dengan kembali ke Pratama, aku bisa lebih melindungi Putri Ayu. Kakek salah paham. Walau wanita ini murahan, dia kan mantan pacarku. Aku kesini demi kakak besar, hanya untuk mencegahnya memalukan keluarga. Rendahan, menghina. Ternyata di hatinya, aku begitu hina. Rizky, dasar brengsek! Memangnya kamu tidak punya hati, Putri Ayu? Sudah begini, kamu masih tak mau bicara? Jelas-jelas keluarga Pratama yang keterlaluan. Ini takdirku, aku terima. Rizky, aku salah lihat, salah menilaimu. Benar, pikiranmu itu. Lihat Rizky. Lalu, lihat dirimu. Dasar tak berguna. Kakek, dia yang menggoda. Diam! Aku tak mau dengar alasanmu. Aku sudah lihat jelas. Kalau keluarga Pratama diserahkan padamu, tak tahu akan jalin hubungan baik dengan Nona Sari. Asal kamu tunangan dengan keluarga Sari, grup Pratama, setengah hak manajemennya akan kakek serahkan padamu. Kakek? Kenapa kakek menyerahkan hak manajemen pada anak haram ini? Kurang ajar. Siapa suruh bicara begitu? Rizky, apa pendapatmu? Baik, aku nurut kakek. Baguslah. Kalau begitu, kakek tunggu kabar baik dari kalian. Jadi kita biarkan saja. Nggak bisa biarkan Aditya lolos begitu saja. Aku cari teman-temanku minta tolong. Kalau nggak bisa, aku kasih tahu wartawan. Jangga. Ayu, kamu bisa. Syukurlah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku belum sempat bilang. Dan suaraku masih perlu waktu pulih. Keluarga Pratama, kamu nggak usah ikut campur. Aku sudah mikir. Lagian perusahaan sudah nggak bisa lanjut. Mending tutup saja. Kalau gitu, Aditya nggak akan menyulitkanku lagi. Baguslah kalau sudah mikir. Tenang saja. Selama aku ada, kamu nggak akan kelaparan. Paling-paling kalau sudah sembuh, aku resign. Kita berdua bisa buka bisnis kecil-kecilan. Baik. Kalau gitu, aku harus mikir baik-baik. Nanti kita buka bisnis. Atau... Direktur utama, Nona muda sepertinya sudah aman. Meskipun nama baiknya sudah bersih, tapi sekarang semua mitra sudah kabur.
Perusahaan juga benar-benar tak bisa lanjut lagi. Tapi, ini kan jerih payah seumur hidup Pak Ayu. Benar mau ditutup begitu saja? Aku tak mampu menjaganya. Nona sedang apa? Kamu mau apa? Paman Surya, tolong bayar semua karyawan gaji dan uang kompensasinya. Lagi pula, mereka di perusahaan ini sudah berjuang bertahun-tahun. Jangan sampai mereka dirugikan. Tapi Nona, tanpa rumah, kamu mau kemana? Ayah, Ibu, aku tak berbakti. Aku gagal menjaga perusahaan Ayu. Ayu, suka? Suka. Biar aku pasangin. Saat kita menikah nanti, aku akan membuat seluruh... Putri Ayu adalah orang yang paling kusayang. Baik, aku tunggu. Waduh, lihat berita ini. Rizky Pratama, putra kedua keluarga Pratama, akan tunangan dengan Indah Sari, putri keluarga Sari. Katanya keluarga Pratama dan Sari, keduanya konglomerat top kota Samudra. Memang cocok sekali. Keluarga Pratama dan Sari akan menikah. Ya, Ayu, masih berhayal apa lagi? Sekarang, kamu tak punya apa-apa. Hidup terus hanya jadi beban. Mungkin 5 tahun lalu, seharusnya kamu tak selamat. Putri, jangan! Putri, kok kamu sebodoh ini? Masalah sebesar ini pantas kau lompati sungai. Bapak kenal saya? Cucu? Aku kakekmu. Saya belum pernah dengar ibu bilang saya punya kakek. Jangan salahkan ibumu, salahkan aku saja. Aku tak setuju kalian bersama. Jangan harap. Aku hanya mau menikahinya. Tahu Bapak tak setuju, aku takkan pernah kembali lagi. Brengsek! Kalau berani keluar dari rumah, aku anggap tak punya anak perempuan. Kamu, kalau berani, jangan pernah panggil aku ayah lagi. Waktu itu aku terlalu keras kepala. Demi status sosial, aku hancurkan hubungan ayah anak kita. Sayang, aku menyesal terlalu lambat. Hingga dengar mereka meninggal, aku baru sadar betapa salahnya aku selama ini. Aku hampir kehilangan satu-satunya cucuku. Putri, kamu takkan salahkan kakek datang terlambat, kan? Kakek! Tangislah. Tangisi semua penderitaanmu. Sekarang ada kakek. Tak akan ada yang berani menindasmu lagi. Ayu! Kamu ngapain? Cepat turun! Rizky, selamat ya. Kamu mau menikah. Tapi pengantinnya bukan aku. Enggak. Bukan seperti yang kamu pikir. Turun dulu. Aku sudah gak mau dengar penjelasanmu. Rizky, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku berharap tak pernah mengenalmu. Enggak. Ayu! 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 Gak mungkin. Ayu itu kuat. Dia gak akan melakukan hal bodoh. Halo, anak kedua. Ada kabar baru. Nona Ayu hilang. Apa katamu? Ayo. 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 Nona, ayo. Brengsek, ini semua salahmu. Kalau sampai Ayu kenapa-kenapa, aku tak akan melepaskanmu.
Di mana Ayu? Dia di mana? Anak kedua. Tadi ada yang melihat. Ada seorang gadis. Berada di sini. Mau lompat. Enggak mungkin. Ayu bukan orang seperti itu. Pat. Ayu. Ayu. Saya bodoh. Anak kedua. Tuan, akhirnya Tuan sadar. Tuan sakit parah begini kenapa tidak bilang? Kalau sampai direktur utama tahu. Jangan bilang siapapun. Tapi sekarang... Kalau kamu tidak mau aku cepat mati, maka tutup mulutmu. Baik, Tuan. Tuan Rizky, Anda tahu kondisi Anda sendiri. Kenapa masih saja tidak menjaga diri? Apa Anda sering mabuk belakangan ini? Tuan, jangan minum lagi. Putri Ayu. Tuan sudah banyak berkorban untuk Nona Ayu. Kenapa tidak bilang padanya? Kalau dia tahu Tuan punya alasan, dia takkan... Ini semua salahku. Aku terlalu sombong. Kira ini baik untuknya, tapi malah menyakitinya. Tak disangka, adikku ini bintang baru bisnis yang sedang naik daun. Ternyata juga pelet. Ngapain kamu kesini? Tentu saja untuk peduli kepada adikku. Tapi kelihatannya kamu sakit parah ya. Ngomong apa? Langsung aja. Jangan sok-sokan seperti aku butuh bantuan. Rizky, kamu hanya sementara mendapat hati kakek. Jangan lupa, kamu cuma anak seorang wanita yang tak terhormat. Melawanku, kamu masih mentah. Oh ya? Tapi bagaimanapun, aku juga akan dapat separuh kendali Pratama Corp. Bukannya? Surat kuasanya belum kamu dapat. Kenapa? Tahu, apa Putri Ayu karena lihat kabar pertunangannya, jadi terguncang dan lompat ke sungai. Kamu bilang apa? Kamu belum tahu ya, waktu mantanmu lompat ke sungai, diberita semua tentang kamu dan Indasari yang tunangan. Cuma nggak tahu, apa Putri Ayu karena lihat kabar pertunanganmu, makanya lompat ke sungai. Ternyata karena aku... Oh ya, aku lupa bilang, perusahaan Ayu tamat. Putri Ayu untuk bayar gaji karyawan, rumahnya pun dia jual. Seingatku waktu itu, dia datang ke Pratama Corp minta bantuan. Oh, sepertinya lagi kencan sama mantan ya. Dia pernah mencariku. Kamu memang benar-benar pria brengsek tak tahu Rizky, orang yang kau cintai mati karena kau. Buat apa kau masih hidup? Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan pada perusahaan Ayu. Aditya, kalaupun aku hancur, kamu akan ikut hancur. Dasar gila. Teruslah jadi gila. Ayo pergi. Putri. Ini salahku. Tuan, semua ini adalah sebuah konspirasi. 5 tahun lalu, kematian orang tua Putri berkaitan dengan Aditya. Dia melakukannya untuk memfitnah Anda. Jangan sampai tertipu olehnya. Apa? Kematian orang tua Putri? Kenapa ada hubungannya dengan Aditya? Bukankah karena rem mobilku? Jangan-jangan dia yang meraciknya. Saya baru tahu belakangan ini. Aditya, demi mengambil alih keluarga Ayu, waktu itu dia pakai produk berkualitas rendah untuk mengganti produk Ayu. Kebetulan, pabrik yang Aditya pilih itu pabrik paman. Selama ini Aditya sudah pakai cara ini untuk menelan banyak perusahaan kecil di Kota Samudra. Apa kakek tahu? Tidak tahu. Selama ini Aditya berkuasa di Kota Samudra. Tak ada yang berani melawannya. Jadi Tuan, Anda harus bangkit. Raih kendali keluarga Pratama. Baru bisa membela Nona Ayu dan membalaskan dendam orang tuanya. Benar. Kamu benar. Aku harus bangkit. Aku harus merebut kendali atas Pratama Corp. Cara pertunangan 3 hari lagi harus berjalan lancar. Rizky dan Nona Sari cocok sekali. Katanya, sang miliarder Provinsi Mega, Pak Hendra juga datang. Suatu kehormatan. Si Aditya brengsek itu belum datang. Kakak besar semalam di klub, belum kembali. Dasar anak durhaka.
Sudahlah, biarkan dia. Kamu, lihat saja. Tanya saja, kapan Direktur Hendra tiba. Baik, semua bersiap. Jangan sampai salah tata krama. Baik, pergi. Kakek, paman, tante. Rizky, mulai hari ini, aku serahkan putri kesayanganku kepada kamu. Harus jaga dia baik-baik. Terima kasih atas kepercayaannya, paman. Rizky, selamat ya. Gak nyangka kamu dan Nona Indah jadi sepat. Kukira kamu sama si bisu itu. Bisu apanya? Jangan ngomong sembarangan. Dia cuma bercanda. Pusari, jangan diambil hati. Iya, aku cuma bercanda. Nona Indah kan hebat. Mana mungkin dibandingkan dengannya. Apalagi dia itu bisu. Indah kami tentu saja yang terbaik. Direktur Utama Hendra tiba! Gak nyangka, yang gak suka keramaian, Pak Hendra benar-benar datang. Siapa wanita cantik di sebelahnya? Putri Ayu. Kamu belum tahu, itu cucu kandung Pak Hendra yang baru diakui beberapa hari lalu. Dia pewaris yang ditunjuk langsung Pak Hendra. Sepertinya aku datang di waktu yang pas. Kehadiran Anda membuat acara ini lebih berwarna. Dan ini? Ini cucuku, Putri Ayu. Halo, Pak Pratama. Oh, baik. Nggak mungkin. Kok bisa dia? Tunggu, bukannya dia bisu? Kok tiba-tiba sembuh? Rizky, cewekmu itu kapan suaranya sembuh? Bukannya dulu bisu. Rizky, tadi kamu panggil nama Nona Ayu. Kamu kenal Nona Ayu? Tentu saja aku kenal Rizky si anak kedua. Jangan-jangan dia mau merebut pertunangan ini. Lagi pula, Rizky si anak kedua sangat hebat. Siapapun pasti ingin mengenalnya. Tapi dia sudah punya jodoh. Aku hanya bisa datang sambil membawa doa bersama kakek. Semoga Rizky si anak kedua dan Nona Sari bahagia selalu, sehidup semati. Nona Ayu, lucu sekali. Dengan keunggulan Nona Ayu, seharusnya kami yang merasa terpana. Indah, kamu dan Rizky, layani Nona Ayu baik-baik. Pak Hendra, biar saja di sini dibiarkan pada anak muda. Kita ke sana. Silakan. Soal yang lalu, aku terlalu gegabah. Jangan ambil hati ya. Gak apa-apa, harusnya saya berterima kasih. Karena membuat saya sadar dia hanya pura-pura. Kudengar Rama jago menari. Jadi, bolehkah saya menari dengannya? Tentu saja. Rama dan cucu Pak Hendra. Jadi pas banget. Lihat saja tatapannya, penuh cinta. Iya, benar. Lihat saja. Mengharukan banget. Silakan. 1, 3, 4, 2, putar. Cantik banget, Nona ini. Nona Ayu, Anu menari dengan baik. Belajar di mana? Cuma guru biasa. Tari Anda juga bagus, Rama. Lain kali kita tanding. Kalau begitu, Nona Ayu, besok saja ku beri makan. Boleh. Kalau begitu, kita ketemu besok. Maaf, saya ada urusan.
ke toilet dulu. Rizky! Katakan, beberapa hari ini kamu kemana? Dan kenapa jadi cucu Pak Hendra? Kenapa? Tuan Rizky sedang menanyai saya? Jangan lupa, tunanganmu masih di luar. Jawab pertanyaanku dulu. Apa hakmu menginterogasiku? Rizky, jangan lupa. Dulu kamu yang meninggalkanku. Kenapa? Sekarang lihat, aku sudah normal dan punya status yang berguna. Tiba-tiba aku jadi berharga lagi. Karena aku, Putri Ayu, tidak murahan. Bukan. Kenapa? Nggak bisa pura-pura lagi? Aku sudah berakting sejauh ini. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Malah mau menyerah. Benar, Putri Ayu. Aku tidak pernah mencintaimu. Dulu, aku hanya kasihan padamu. Awalnya, sekarang lebih pantas untukku. Sepertinya jadi pintar. Sayangnya, aku tidak terlalu suka wanita pintar. Kamu, kenapa? Sudah ku bilang begini, kamu masih cinta mati padaku. Pertimbangkan membuatmu menjadi simpananku. Aku benar-benar buta dulu, sampai suka sama sampah sepertimu. Rizky, kamu pantas mati dalam lumpur seumur hidupmu. Nona Ayu, Anda lihat anak kedua kami. Anak kedua. Tuan, tahan sebentar. Saya antar ke rumah sakit. Jangan. Hari ini, banyak orang mengawasiku. Jangan sampai orang tahu aku sakit. Enggak apa-apa. Aku tahan saja. Putri Ayu, kamu benar. Aku sekarang sudah tak tertolong lagi. Bukankah itu arah toilet? Ternyata dia... Bagus sekali. Gak nyangka Nona ternyata cucu Pak Hendra. Sekarang gak perlu takut lagi sama si brengsek Aditya. Yang penting kamu selamat. Syukurlah, suaramu juga pulih. Kamu gak bener sih, masih anggap aku sahabatmu gak? Beberapa hari ini, aku memang lagi rawat suara. Aku gak sempat hubungi kalian. Surya, rumah orang tuaku masih bisa ditebus kembali. Saya telepon tanya dulu. Baik, saya paham. Makasih. Nona, rumahnya sudah terjual. Sepertinya tak bisa dibeli lagi. Tapi ada yang aneh. Kata agen, rumah itu dibeli dengan harga tinggi. Jangan-jangan temanmu yang membantumu. Kapan kamu punya teman begitu? Kok aku nggak tahu? Aku juga nggak tahu. Sudahlah. Soal rumah, nanti saja. Sekarang ada hal yang lebih penting. Apa? Balas dendam. Apa katamu? Putri Ayu, gadis bisu itu, sudah bisa bicara. Dia berubah toh. Dari Pak Hendra. Di pesta kemarin, banyak orang yang melihatnya. Pak Hendra bahkan bicara langsung dengannya. Nggak mungkin. Siapkan hadiah berharga. Aku akan ke... Halo, Pak Santoso. Ada apa, Pak? Apa? Tarik modal? Jangan, Pak Santoso. Proyek kita ini sudah berjalan. Anda tarik modal sekarang? Pak Santoso, Pak San. Ada apa? Saya juga nggak tahu. Halo? Apa? Anda juga mau tarik modal? Jangan! Kalau ada yang tidak Anda suka, kita bisa ubah. Man, sialan. Siapa sih sebenarnya yang... Pak Rahman. Sudah Pak berubah Rahman, pikiran? Kakak besar, cepat pulang, Pak. Kakek lagi marah besar. Kalau nggak pulang, jangan pulang lagi seumur hidupmu.
Anak kurang ajar, beraninya kamu pulang. Kakek, kenapa marah begitu? Apa ada yang mengadu domba? Membuat kakek marah padaku? Masih punya muka untuk menyalahkan orang lain. Kalau bukan karena Rizky, aku takkan tahu apa yang kamu perbuat di luar sana. Aku ngapain? Masih membantah? Aku tanya, keluarga Ayu bangkrut. Apa itu ulahmu? Karena ini, Direktur Hendra sudah turun tangan. Grup kita jadi kehilangan beberapa klien besar. Masih berani sembunyiin dari kakek. Pantas saja Bapak Santoso mundur modal. Ternyata ulah si Jalang Putri Ayu. Dasar anak kurang ajar. Sampai sekarang masih tak menyesal. Kok keluarga Pratama bisa punya anak hancur harta seperti kamu? Kakek, aku salah kan? Aku juga nggak tahu Putri Ayu kok punya pelindung, Pak Hendra. Kalau enggak, mati-matian aku nggak berani usik dia. Lagi pula, salahnya sudah terjadi. Ngapain kakek marahin aku sekarang? Masalahnya, ada pelindung atau tidak? Sudahlah, dengan ngerti. Rizky, bawa kakakmu, minta maaf pada Nona Ayu. Apa? Dia? Diam! Kalau berani tidak pergi, kakek pecat kamu sekarang. Dan serahkan semua ke Rizky. Ingat, soal ini, bagaimanapun, kamu harus memperbaikinya. Keluarga Hendra, kita tidak boleh menyinggung mereka. Baik. Putri Ayu ada? Nomor kami cek satu. Kalau mau cari dia, ke bawah saja. Loh, bukankah ini kakak Rizky dan Rizky si anak kedua? Kenapa? Mau nemenin aku minum? Datang nemenin aku minum. Putri, kamu lupa kamu nggak boleh minum. Aku boleh minum atau enggak? Apa urusanmu? Ya, aku memang nggak berhak. Kita bahas urusan serius. Kami datang hari ini untuk minta maaf soal keluarga Ayu. Kamu minta maaf untuknya? Kakak Rizky nggak punya mulut. Putri, jangan sombong. Jangan nggak tahu diri. Kakak, jangan lupa kita kesini untuk apa? Baik, aku minta maaf. Maaf Nona Ayu. Tolonglah ampuni saya. Lepaskan saya. Itu namanya minta maaf. Putri, kamu mau apa lagi? Peludut. Sudut. Jalan, cari mati ya. Putri, sudah, biarkan saja masalah ini. Soal kerugian keluarga Ayu, Pratama Corp pasti akan memberi kompensasi yang memuaskan. Putri, jangan keras kepala sekarang. Aditya idam dan kejam. Memancing amarahnya bukan pilihan bijak. Maaf, aku, Putri, nggak akan biarkan ini berakhir begini. Tapi, karena kamu khawatir, kamu yang berlutut dulu. Putri, jangan nggak tahu diri. Indah, kok kamu kesini? Aku sudah dengar dari kakek Pratama. Putri, kamu ini jelas-jelas balas dendam. Masalah ini, apa hubungannya dengan Rizky? Apa hakmu menyulitkannya? Pokoknya, hari ini keluarga Pratama harus berlutut di depanku. Putri Ayu, jangan kira aku takut padamu. Dengar ya, kalaupun kamu cucu Bapak Hendra, aku tetap bisa. Eyo, kulihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu, Putri Ayu. Eyo, pukul sini. Rizky, kamu sudah kehilangan setengah saham grup Pratama. Bagaimana kalau kehilangan setengah lagi? Baik, aku berlutut. Aku salah. Mohon, Nona Ayu. Tolonglah. Maafkan aku. Ayah, Ibu, kalian lihat. Putri membuat penjahat yang membunuh kalian berlutut. Cepat atau lambat, Putri akan membuatnya membayar lebih mahal atas kematian kalian. Putri Ayu, awas kau! Perlakukan ini, pasti akan kubalas. Tapi, besok Pak Pratama akan undang Pak Hendra dan Nona Ayu. Dan minta maaf langsung. Mau aku jadi budak?
Mimpi! Tapi besok adalah kesempatan balas. Maksud Anda? Bukankah kakek suka anak haram Rizky itu? Besok, biar dia lihat sendiri. Anak haram Rizky itu di belakang. Bagaimana dia bersikap munafik. Pak Hendra, waktu itu keluarga kami Aditya yang salah. Untung Anda dan Nona Jaya sangat pengertian, tidak memprotes. Keluarga Pratama pasti akan menunjukkan tulusnya untuk menebus kerugian Nona Ayu. Mengingat kita berdua sudah lama saling kenal, semoga kalian tepati janji. Pak Pratama, aku hanya punya satu cucu perempuan. Tentu saja aku membela. Tentu. Kalau terjadi lagi, aku tak akan tinggal diam. Pak Hendra, tenang saja. Aku jamin hal seperti ini takkan terjadi lagi. Pak Hendra, ini whisky terbaik yang sudah lama aku cadangkan. Ayo, kita cicipi bersama. Anda perhatian sekali, Pak Pratama. Eyo. Putri kecil. Ada apa? Ada yang tidak enak. Mungkin agak sesak. Aku mau keluar sebentar. Kakek temani ya. Nggak usah, aku sebentar saja. Kakek makan dulu. Baik. Jangan pergi jauh. Aku tiba-tiba sakit perut. Kamu mau cari masalah apa lagi? Aku beneran gak enak badan. Aku ke toilet dulu. Kakiku agak lemas. Rizky, temani dia. Baik. Aditya! Kamu ngapain? Rizky, kamu harusnya berterima kasih. Aku memberimu kesempatan bagus. Ngapain? Semoga kamu senang. Siapa? Brengsek itu membiusnya. Dia mau merusak aku dan Putri Ayu. Cepat sadar, aku bawa kamu keluar sekarang. Rizky mana? Dia masih di toilet. Dia suruh aku duluan. Tapi, kalau ada apa-apa, bilang. Jangan takut aku. Aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Bilang. Tadi waktu aku keluar, aku lihat Nona Ayu ke arah toilet pria. Sekarang aku nggak tahu mereka berdua lagi ngapain di dalam. Apa katamu? Adik ipar, jangan marah. Kalau mereka berdua benar-benar ada apa-apa, keluarga Pratama pasti akan membelamu. Diam kamu. Rizky, Putri, kalian berdua pasti tamat kali ini. Rizky, kamu ngapain? Ada orang. Aku bawa kamu keluar dulu. Kakak Rizky, bukannya kamu bilang Putri di sini? Orangnya mana? Aku sungguh melihat mereka di sini. Mungkin mereka merasa tak aman di sini, lalu kabur. Tapi aku yakin mereka pasti selingkuh. Brengsek! Kamu sudah keterlaluan ya. Hari ini, keluarga Pratama sungguh membuka mata saya. Hatama, kakak Rizky tidak tulus minta maaf. Saya pamit. Pak Hendra. Dasar anak kurang ajar.
Kamu mau keluarga Pratama bangkrut baru puas, ha? Kakek, aku nggak bohong. Pikirkan saja, dia dan Nona Ayu kenapa menghilang bersama? Lihat mereka ada di rumah nggak? Nanti juga tahu kan? Baik, pulang sekarang juga. Kalau kali ini kakek tahu kamu bohong lagi, kamu akan tahu rasa. Istirahatlah. Ayo, jangan. Kenapa? Bukannya kamu yang bilang mau aku jadi simpanannya. Sekarang mau jadi orang baik. Kita berdua dibius, Aditya. Kalau nggak lepas, kamu akan menyesal. Menyesal. Yang aku mau, nggak pernah Yang kamu larang, justru akan kulakukan. Rizky, kenapa dia? Ayo, kamu gila. Beraninya kamu terlibat dengannya. Ini rumah orang tua. Ini mahal-mahal. Itu dia. Soal tadi... Aku cuma dibius saja. Tenang, Rizky. Aku takkan memintamu bertanggung jawab. Baguslah. Tapi aku mau tanya. Apa urusan rumah ini? Rizky, kamu gak mikir. Cuma dengan hal sepele ini, kamu bisa dimaafkan. Jangan mikir yang lain. Aku hanya mempertimbangkan hubungan kita 5 tahun. Yang ini milikmu. Rizky, aku makin gak ngerti kamu. Indah, sudah larut. Sebaiknya kukirim orang antar kamu pulang istirahat. Enggak, aku mau tunggu Rizky pulang. Kakek, lihat. Sudah begini. Rizky masih belum muncul. Teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Kan ku bilang, dia dan si Ayu itu pasti ada apa-apanya. Halo? Pak Hendra. Kejadian hari ini itu cuma salah paham. Jangan diambil hati ya. Benar, itu salah paham. Putri Ayu kurang sehat, jadi sudah pulang duluan. Dia ada di sisiku. Nona, Ayu di rumah. Baguslah, baguslah. Anda repot-repot telepon sendiri untuk memberitahu. Terima kasih. Putri kecil merasa sebaiknya beritahu kan. Tapi cucu Anda soal omong kosongnya, aku tak akan biarkan begitu saja. Tenang saja Pak Hendra, akan saya selesaikan dan beri Anda penjelasan. Putri, kamu di mana? Kenapa kamu suruh aku bantu Rizky bohong? Hanya untuk balas budi, kakek. Kakek jangan ikut campur. Ya. Baiklah, kakek tak ikut campur. Kalau gitu, cepat pulang. Langsung pulang. Rizky, mulai sekarang, Cita benar-benar sudah beres. Ada yang mau kamu katakan? Nggak mungkin. Rizky sampai sekarang belum pulang. Tak kusangka kakak begitu khawatir. Rizky, kamu sudah pulang? Rizky, kamu nggak apa-apa? Nggak mungkin. Kalaupun minuman Putri Ayu ada masalah, tapi aku lihat sendiri Rizky minum itu. Kalau tanpa wanita, efek obatnya tak mungkin hilang secepat ini. Kecuali... Kamu pulang dari mana? Kakak besar, anak kedua tadi bersama saya. Karena akun grup tiba-tiba bermasalah. Jadi, anak kedua tak sempat jelaskan pada Anda dan kakek tua, lalu langsung pergi. Baru pulang setelah selesai. Enggak mungkin! Aku tahu! Kamu dan Putri Ayu sudah bersekongkol dari awal, iya kan? Cukup! Kakek, biar kakek dengar. Diam! Aku tak mau dengar alasanmu. Mulai besok, jangan ke grup lagi. Urusan grupmu, serahkan semua ke Rizky. Kamu di rumah saja, merenungkan kesalahanmu. Kalau berulah lagi,
kupatahkan kakimu. Kenapa, kakek? Dia yang bohong terus. Berani bicara lagi? Ku lempar kau dari keluarga Pratama sekarang juga. Indah, hari ini membuatmu capek. Pulang dan istirahatlah. Rizky, antar Indah. Baik. Ayo. Rizky, aku mau bicara. Tak apa. Tadi kamu memang bersama Putri Ayu, iya kan? Sudah larut. Aku antar pulang dulu. Kenapa nggak jawab langsung? Aku benar kan? Benar kan? Rizky, kamu anggap aku apa? Kamu lupa ya? Aku tunanganmu. Kalau kamu menyesalinya, aku bisa membebaskanmu. Seperti janji kita dulu. Ada hal-hal yang ingin saya jelaskan. Dan saya setuju dengan pertunangan ini adalah karena saya ingin dapat setengah kendali Pratama Corp. Jadi, meski kita tunangan, pernikahan kita hanya akan... Pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan memaksa. Pas banget. Aku lagi pusing gimana nangkepin orang tua yang nge-push nikah. Tapi, ini kan gak adil buat cewek. Nggak usah bilang. Aku setuju nikah sama kamu. Tapi aku yakin gak lama lagi kamu akan jatuh cinta lagi sama aku. Oke, kalau kamu nanti gak mau, aku bisa bebasin kamu kapan saja. Senang kerjasama. Senang kerjasama. Enggak. Ini bukan hasil yang aku mau. Rizky, kamu sama aku gak ada sedikit pun perasaan. Hah? Aku kurang apa dari si Putri Ayu itu? Aku... Ngapain? Yang Putri Ayu berikan padamu. Aku juga bisa. Aku dia. Kok bisa nggak peduli kalau di hatimu ada wanita lain? Indah, sadar sedikit. Asal kamu mau aku rela lakukan apa saja. Maaf, di hatiku tak ada tempat lagi untuk wanita kedua. Tunggu kamu tenang dulu, baru kita bicara lagi. Indah, sorry. Kenapa sedih? Semua salah si bodoh Rizky Pratama. Dia tidak menghargai wanita sebaik kamu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku datang membantumu. Apa Nona Sari rela pria yang kau cintai diambil oleh wanita yang kalah jauh darimu? Apa maksudmu? Kita bisa bersatu untuk menghancurkan Putri Ayu. Kamu mau membantuku? Kamu memanfaatkanku untuk melawan Rizky, kan? Meskipun aku benci Rizky, selama kakek masih ada, tenang saja. Aku tak akan menyentuhnya. Aku hanya mau ambil kembali Pratama Corp, setengah hak manajemennya. Tidak. Kamu harus menyerang dia. Apa? Rizky jatuh cinta pada Putri Ayu. Karena saat dia paling terpuruk, hanya Putri Ayu yang menemaninya. Kalau dia terpuruk, dan di sisinya hanya aku, apa dia akan kembali mencintaiku? Sialan, wanita ini gila ya. Enggak masalah. Jadi Nona Sari bersedia bekerja sama denganku? Senang bekerja sama. Rizky, aku sudah salah sekali. Kali ini, walau harus hancur, aku tak akan melepaskanmu lagi. Nona, ramalan Nona benar. 5 tahun lalu, perusahaan Ayu hampir bangkrut karena produk rusak. Ternyata, Aditya sengaja menukarnya. Saya menemukan pabrik swasta di pinggir kota. Pengawasannya ketat. Siapapun tak bisa masuk siang hari. Dan yang paling mencurigakan... Pabrik itu hanya beroperasi malam hari. Hanya buka malam. Makanya, aku mau lihat sendiri. Nona Ayu, Nona mau pergi sendirian? Jangan, itu terlalu berbahaya. Berbahaya pun aku harus pergi. Sudah kuputuskan. Paman Surya, jangan bujuk lagi. Apa? Malam ini Putri Ayu bawa sendirian ke pabrik pinggiran. Tuan, tenang Tuan. Mana bisa aku tenang? Pabrik pinggiran itu rahasia terbesar Aditya. Orang-orang di dalamnya, semua dari seluruh negeri. Pilihannya orang... Aku pun tak pasti bisa keluar selamat. Dia bahkan berani masuk sendiri cari bukti. Jangan! Ini sama saja dengan cari mati.
Jangan. Aku harus lihat sendiri. Tuan jangan pergi. Bahaya sekali. Ninja! Paul! Halo, Kakak Rizky. Soal rencana kita, waktunya sudah tiba. Kamu siapa? Kok bisa masuk? Jangan lari, kejar dia. Kalian berdua ke sana. Kalian berdua ke sana. Rizky, kok kamu lepaskan aku. Ayu, beraninya kamu. Berani-beraninya ke pabrik ini sendirian. Bukan urusanmu. Kamu juga di sini, kan? Kamu ambil risiko demi aku. Tentu saja tidak. Aku mencari bukti kejahatan Aditya. Tahuan, aku bisa mewarisi Pratama Corp. Ketemu. Anak kedua, aku akhirnya berhasil membujuk paman. Dia sudah diam-diam meletakkan buku catatan di laci kantor ini. Kunci pintu kantor dan laci sudah aku masukkan di mobil Anda. Baik, aku tahu. Tangkap dia! Jangan biarkan dia kabur! Ketemu! Cepat pergi! Hehe, ternyata sembunyi di sini. Jangan biarkan mereka kabur. Hajar mereka! Ayo, cepat pergi! Rizky, cepat! Ayo, lari. Jangan pernah menoleh. Hebat juga kamu lari ya. Serang! Rizky, bangun! Putri! Cepat sini! Tahan sebentar. Di depan ada polisi. Aku salah menilaimu. Kalian masih bisa lolos juga ya? Aditya, jangan salah terus. Sialan, kau anak haram. Beraninya kau menilakiku. Hari ini akan kubuat kalian berdua mati bersama. Hajar mereka! Hajar sampai mati. Bunuh dia! Hentikan! Berhenti! Kakiku. Rizky! Rizky! Kakiku. Dasar binatang! Keluarga Pratama berbuat apa salahnya? Sampai punya keturunan yang lebih buruk dari binatang. Kakek, dengar penjelasanku. Diam. Aku tidak mau mendengar sebutir kata dari mulutmu. Kalau mau bicara, bilang saja pada polisi. Apa? Polisi? Beraninya kau jual aku. Bukan aku. Habislah. Segalanya hancur. Pak Pratama, saya mohon, tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Panggil orang. Rizky, kau sudah sadar? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang dari awal?
Kamu masih muda. Kok bisa? Kakek, maaf. Aku seharusnya tidak bohong. Mohon, jangan pernah beritahu Putri Ayu soal ini. Gadis itu pingsan karena kaget. Kalau tahu kamu begitu peduli, kakek takkan. Semua salah kakek. Tidak, semua ini keputusan saya sendiri, bukan salah kakek. Rizky! Kamu sudah datang. Kalian bicara saja. Rizky, kamu gak apa-apa? Kenapa kamu menahan pukulan itu untukku? Kamu bodoh sekali. Nona Ayu salah paham. Aku hanya tidak mau melihat seorang wanita terluka. Kalau orang lain pun, aku akan melakukan hal yang sama. Rizky, apa maksudmu? Berani bilang kamu gak punya perasaan padaku? Rizky, kakek bilang kamu kenapa-kenapa, aku langsung ke sini. Gimana? Masih ada yang gak enak? Aku nggak apa-apa. Nona Ayu, jangan ganggu lagi. Aku memang tidak punya niat lain padamu. Seperti yang kamu lihat, orang yang paling kusayangi sekarang adalah tunanganku. Nona Ayu, jangan berlebihan ya. Rizky. Setelah aku sembuh, kita menikah. Benarkah? Tentu saja. Aku salah paham. Tenang, aku tak akan mengganggumu lagi. Putri kecil? Kakek, aku mau ke luar negeri. Baik. Mau di luar negeri berapa lama, terserah kamu. Rizky, karena ini yang kamu mau, maka akan kuseimbangkan. Perhatian penumpang ke negara Mandala. Penerbangan Y9225 Anda mulai berangkat. Putri Ayu mau pergi. Kamu tidak menyesal? Kakek, ini terbaik untuk kami berdua. Pak Direktur, apa kita hanya diam saja? Ke bandara. Gantikan dia. Carikan hatinya. Baik, saya langsung pergi. Asisten Bayu, kok kamu di sini? Nona Ayu, nggak sempat jelasin. Cepat kembali, hentikan anak kedua. Enggak tunangan, enggak selingkuh. Dia kena kanker. Semua ini dia sengaja bohongin kamu. Tuan Rizky, apakah Anda bersedia menikahi Nona Sari sebagai istri sah Anda? Baik miskin maupun kaya, akan menjaganya seumur hidup. Rizky! 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 Ayo. Ayo. Rizky, sudah bangun. Kamu mimpi buruk lagi. Kakek, aku lihat Ayu lagi. Dia sudah kembali. Ayu sudah keluar negeri. Dia tidak tahu apa-apa. Baguslah pergi. Mungkin dia sampai menghayal. Aku lebih rela mati daripada Ayu melihat aku seperti ini. Aku lupa bilang. Kakek sudah carikan perawat terbaik. Biar dia yang merawatmu. Baik. Pak Rizky, halo? Putri, sudah dipikirkan baik-baik. Nggak keluar negeri lagi. Enggak. Berapapun sisa waktunya, aku akan temani dia sampai akhir. Siapa yang masak ini? Ya, masakan kantin, Tuan Rizky. Kantin?
Masakannya mirip banget. Rizky, kata mereka kamu kena kanker. Bilang, ini nggak benar. Iya kan? Keluar dulu. Ini nggak benar. Iya kan? Indah, maaf. Jadi semua ini karena Putri Ayu adalah kebohonganmu. Dan aku hanya pion yang bisa diganti. Maaf, dulu aku bohongi kamu. Dengan kemampuanku sekarang, aku akan berusaha menebusnya. Aku nggak mau apa-apa. Asal kamu cinta aku. Rizky, kok kamu bisa sekejam ini? Jelas-jelas aku yang kenal kamu dulu. Memangnya Putri Ayu itu ada segitunya untuknya. Baik. Rizky, janji sama aku. Berapapun. Cintai aku saja. Ya? Kalaupun bohongi aku tak... Bohongi aku saja, kamu tak mau. Indah, cinta tak bisa dipaksa. Aku tak mau dengar. Aku takkan menyerah. Kamu harus jadi milikku. Putri Ayu, ini semua karena kamu. Kenapa kamu gak mati dipukuli? Tenang saja. Aku akan jaga diri dan Rizky baik-baik. Bukankah ini suara Putri Ayu? Jangan datang ke sini. Aku tak mau Rizky tahu kalau aku yang menyamar jadi perawat. Ternyata benar dia. Ternyata beberapa hari ini mereka berdua selalu berselingkuh. Putri Ayu, kali ini kau takkan lolos dariku. Tolong carikan aku beberapa orang. Perawat, airnya habis. Putri kecil mana? HP-nya nggak diangkat. Sekarang malah nggak bisa dihubungi. Apa dia kenapa-kenapa? Bukannya dia sudah keluar negeri? Kemana sana? Beberapa hari ini, dia pura-pura jadi perawat dan merawatmu sendiri. Katanya mau menemanimu sampai akhir. Apa? Perawat itu dia? Pantas saja. Masakan itu rasanya familiar. Mulai semalam, aku gak melihatnya lagi. Gak bisa. Aku harus cari dia. Rizky, Putri Ayu di sini. Indah, kamu mau apa? Aku mau apa? Datang ke gereja Santa Maria. Nanti tahu. Ingat, kamu datang sendirian. Jangan bilang siapapun. Apa putri kecil sudah ketemu? Dia di mana? Putri. Akhirnya datang, tunanganku. Indah, kita bicara baik-baik. Lepaskan Putri Ayu. Tahu ini apa? Ini dari Pasar Gelap Mandala. Obat baru. Cukup 1 butir kecil. Bisa membuat wanita kesayanganmu bisu. Rizky, aku sudah tak sabaran lagi. Mau aku lepaskan dia? Kau harus lanjutkan pernikahan kita. Jadi suamiku. Jangan, Rizky, jangan dengarkan dia. Dia sudah gila, Rizky. Minumkan obatnya. Jangan. Aku setuju. Aku setuju ya. Kalau begitu, ganti baju. Kita lanjutkan pernikahan. Nona Sari, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Rizky Pratama dan menjadi istri? Baik dalam keadaan senang maupun susah, bersedia bersamanya seumur hidup dan takkan berpisah? Aku bersedia. Lalu, Tuan Rizky, apakah Anda bersedia menikahi Nona Indah Sari? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, bersedia bersamanya seumur hidup dan bersamanya selamanya? Rizky, kalau kamu setuju, aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku bersedia. Baik, sekarang pengantin pria bisa mencium pengantinnya. Jangan lupa obatnya.
Baik. Indah sana. Jangan harap berhasil. Tangkap mereka. Hentikan! Indah, kamu ngapain? Cepat hentikan. Enggak. Pak, kalau aku nggak bisa dapat, dia juga jangan harap. Putri Ayu, mati kau. Putri Ayu, awas. Rizky, kenapa kamu melakukan ini? Jangan biarkan begini. Aku akan memaafkanmu. Aku tak butuh maafmu. Aku hanya ingin kau hidup. Ambulans! Rizky, cepat panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Putri, dokter bilang Rizky sudah selamat. Kamu sudah beberapa hari tak makan dan tidur. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Kami yang jaga di sini. Kabar baik, Putri. Aku punya teman lama di luar negeri, seorang ahli medis. Dia bilang negara Mandala menemukan cara mengobati kanker pankreas. Tapi harus diobati di sana. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Siapa tahu bisa-bisa nyawa anak ini bisa selamat. Benar, aku ikut dia. Ngapain kamu pergi? Di sana keluarga tidak boleh menemani. Ada yang profesional merawatnya. Kalaupun kamu pergi, juga tak akan ketemu dia. Tapi aku khawatir. Biar aku sendiri. Rizky, kamu sadar? Kenapa kamu gak biarin aku ikut kamu? Jangan bilang lagi untuk kebaikan aku. Aku gak mau kamu lihat aku selama ini. Ayo, tolong, biarkan aku punya sedikit harga diri. Setelah aku sembuh, aku akan kembali segar untukmu. Baiklah. Tapi sebelum itu, kamu juga harus janji satu hal. Apa? Menikah denganku. Baik, kita menikah. Anda bersedia? Aku bersedia. Atau sakit, miskin atau kaya, aku bersedia. Lalu Anda? Aku juga bersedia. Baiklah, sekarang pengantin pria boleh mencium pengantinnya. Janji ya, jaga diri baik-baik ya. Baik, kamu juga jaga diri baik-baik. Ada satu hal lagi. Kamu mau apa? Saat aku tadi perusahaan, aku mau kamu urus Pratama Corp. Gak ada, Cika. Kamu harus kembali. Baik, tapi kakek sudah tua. Ini bantuanmu. Tolong urus sebentar ya. Nak, terima saja. Kalau tidak, dia tak akan tenang berobat. Baik, tapi aku hanya urus sementara. Setelah kamu kembali, akan kuberikan lagi. Jangan pikirkan untuk menghindar. Kembalilah secepatnya. Tuan, waktunya. Aku pergi ya. Rizky! Jangan lupa, aku selalu menunggumu. Nak, kita pulang juga ya. Baik, baiklah, sampai di sini. Kenapa sudah lama dia nggak telepon aku sama sekali? Jangan dia kenapa-kenapa. Bu Ayu, rapat dengan Hendra Corp sebentar lagi mulai. Gak bisa, apapun caranya. Aku harus ketemu dia dulu biar tenang. Tangguhkan semua pekerjaan. Pesan untukku tiket ke Mandala. Baik.
Putri kecil, tunggu! Kakek, kenapa kalian di sini? Kamu mau mencari Rizky? Aku tak tahan lagi, aku mau ketemu dia. Putri kecil, tenanglah. Mana bisa aku tenang? Dia tak pernah hubungi aku. Tiap aku tanya kalian cuma suruh aku tunggu. Aku tak tahan lagi. Tak peduli apa kata kalian, aku tetap mau ketemu dia. Kamu takkan bisa menemuinya. Apa maksudmu? Sudahlah. Pak Hendra, katakan saja. Nanti juga akan ketahuan. Bukankah ini HP Rizky? Buka saja. Putri Ayu, saat kamu melihat video ini, aku seharusnya sudah tiada. Maaf, aku yang bohongi kamu. Putri kecil, kakek, di HP ini ada pesan terakhir untuknya. Kalau suatu hari sudah tak bisa ditutupkan saja padanya. Tenang saja, akan kuberikan langsung padanya. Putri kecil, kamu harus hidup baik-baik. Jaga bagianku. Hidup baik-baik. Rizky. Putri Ayu, kamu harus hidup baik-baik. Jaga bagianku. Hidup baik-baik. Di kehidupan selanjutnya, kita bersama. Ya? Rizky, kenapa? Kamu bohongi aku. Aku benci kamu. Putri kecil. Rizky, jangan tinggalkan aku. Rizky. Putri, gimana? Masih gak enak badan? Dokternya mana? Hasilnya belum keluar ya? Iya dong. Sebenarnya ada apa ini? Rizky, aku mau cari dia, kalaupun mati. Tenang, nak. Jangan emosi di awal kehamilan. Hentikan sekarang. Apa katamu? Dokter, tadi Anda bilang kucuku hamil. Tidak tahu, bayinya sudah sebulan lebih. Nah, anak ini, jangan-jangan. Anakku dan Rizky. Benar? Aduh, bagus sekali. Keluarga Pratama punya penerus. Keluarga Pratama punya harapan. Putri, ini Rizky yang memberimu berkah. Anak ini, kamu haruslah kuat. Baik ini, Rizky juga pasti bahagia. Iya. Nak, mulai sekarang, kamu jangan putus asa lagi. Benar. Rizky, ini maumu? Baik. Aku janji, aku akan hidup baik-baik untukmu. Dan aku akan hidup baik-baik dengan bayi kita. Mama, itu Papa. Pergi, bicara sama Papa. Papa, aku kangen. Mama bilang Papa akan ke mimpi Mama. Papa ke mimpiku juga ya? Ya? Rizky, 5 tahun. Lihat, anak kita sudah besar. Tenang saja, aku akan merawatnya dengan baik. Kalau ada kehidupan, biar aku yang mencarimu. Ya? Ayo, Nina, kita makan. Jangan lupa ke mimpiku ya.